Oh, yang saya lihat bukan gajinya, Oh, apa? tapi kekeluargaannya luar biasa. Apa Jadi ukhuwahnya ya? ukhuwahnya, persaudaraan antar satu guru dari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu figur guru, sosok yang sangat diidolakan oleh kebanyakan santri di IBS. Karena kebetulan tidak lama lagi kita memperingati Hari Guru, maka kita langsung sambut saja Ustadz Desnedi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Harus sana yang nanya dulu Ustadz. Apa kabar Ustadz? Ya. Pembina IBS TV ya. Masya Allah. Jadi gimana Ustadz? Sekarang kesibukannya apa setelah tidak lagi memegang ya, tidak ada wewenang lagi di IBS TV, berarti full ngajar ya Ustadz ya? Ya, sepertilah yang ya. seperti itu yang terjadi hari ini. Berarti kalau kesibukan selain ngajar apa? Di luar IBS ya, misal ikut organisasi apa gitu. Oh ya, kalau FKPP masih ya? Masih. Antum sebagai apa? Mas, Di FKPP kita sebagai ketua divisi di bidang IT. Infocom lah ya. Iya, dan kalau informasi. Berarti kalau ada info-info yang diupload di sosmed FKPP itu antum ya? Iya. Berarti walaupun tidak di IBS TV sekarang mainnya FKPP lagi ya. Berarti udah provinsi ya? Oke. Berarti sejak kapan saat antum aktif di FKPP itu? Aktif di FKPP ya sekitar setahun yang lalu udah mulai dilantik. Kemudian berarti waktu zamannya Permujahidin masih ketua ya? Sudah lama, udah 5 tahun, sekarang 6 tahun, udah masuk 6 tahun kita di FKPP. Berarti udah dulu cuma anggota, sekarang udah jadi kepala divisi ya? Iya. Itu kalau berapa pesantren yang tergabung di FKPP? Cukup banyak sekali pesantren yang tergabung di FKPP ya, bisa kita hitung 300-an lebih. Itu Seriau ya? Seriau, Provinsi Riau. Berarti udah hampir setahun ya di FKPP Set. Kau boleh tahu nih Set, antum di IBS ini udah berapa lama? Alhamdulillah di IBS ini sudah bisa kita hitung dari awal Juli 2010 sampai hari ini. Berarti 12 tahun saja. Dari awal masuk 2010 itu setelah lulus kuliah atau ada jeda di mana dulu kerja, atau langsung setelah lulus kuliah atau gimana langsung ke IBS? Jadi ceritanya begini. Tamat kuliah 2006. 2006. Itu di mana Set, kuliah? 2006 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, Jakarta. Ngambil jurusan? Tepatnya tanggal 6 Desember 2021 jurusan pendidikan sastra Inggris ya. Ada sih pendidikan sastra. Biasanya kan pendidikan dan sastra itu enggak digabung kan. Contoh, kalau di situ ada namanya pendidikan sastra bahasa dan sastra Inggris. Berarti jurusannya. Berarti digabung. Kalau di WINS ini kan pendidikan bahasa Inggris sendiri, sastra Inggris itu sendiri. Berarti kalau di Jakarta digabung ya? Kalau pendidikan dan tarbiyahnya itu beda aja, pendidikan dan bahasa Inggris. Ini berarti kan titelnya kan beda. SS atau ya? SS. Karena dia fokusnya di sastra. Jadi fokus kita di sastra, jadi ya SS. Kalau apa perbedaan ya antara yang pendidikan dengan yang sastra nih? Kalau yang di pendidikan itu yang kita pelajari pedagogik ya. Bagaimana mengajarkan bahasa kepada siswa. Itu bukannya itu di seni seni mengajarkan bahasa itu bukannya di pendidikan bahasa. Oh, kalau yang sastra? Kalau yang sastra itu adalah kita mempelajari sastranya sendiri dan berarti keindahan bahasa, linguistiknya, tata bahasa itu sendiri. Oke. Kuliah di UIN Jakarta. Sebelum kuliah di mana sekolahnya? Sebelum kuliah kita alhamdulillah dapat qadarullah bisa sekolah di Pondok Pesantren Al Kausar tahun 1995. 95 masuk? Ya, sampai 2021. 2001. Kalau 2021 berarti antum mondok 25 tahun. Alhamdulillah itu. Ya, Pondok Al Kausar. Ya. Antum yang kelas Adis ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6 dari ya? kelas 1 sampai kelas 6. Ya kan ada yang tajribi ya bahasanya. Yang masuk pas aliyah ya. Berarti antum yang emang dari kelas 1 SMP saja sampai selesai di Al Kausar. Berarti 7 tahun saja antum.
Nah 1 tahun lagi itu diberikan kesempatan untuk menjadi guru mengajar di Oh, sana. di Al-Kausar juga. Ya. Guru pengabdian lah ya. Berarti istilahnya kan kalau di pondok modern itu ada pengabdian untuk syarat mengambil ijazah kalau saya. Oh iya, betul sekali. Kalau yang nggak ngabdi gimana, Seth? Yang Ijazahnya nggak keluar? nggak ngabdi itu diberikan apa namanya ijazahnya mungkin keluarnya tahun depan. Jadi dia nggak kuliah dalam setahun, kemudian dalam setahun itu dia nganggur mungkin atau ngajar tempat lain atau dia bimbel, setelah itu baru dia bisa kuliah. Oh, berarti nunggu setahun dulu baru ijazahnya dikeluarkan. Iya. Apakah ada syarat tertentu bagi yang nggak ngabdi ini untuk ngambil ijazah? Syaratnya dia harus cari tempat pengabdian. Berarti nggak Entah itu di tempat masjid, lain. entah itu di masjid, entah itu di Berarti nggak harus di Al-Kausar lah ya. nggak harus di pasar. Berarti dimanapun tapi harus ada apa namanya kayak surat keterangan lah ya, Ya, bahwasanya benar. benar dan pernah mengabdi di masyarakat baik itu di masjid, MDA atau di pondok pesantren yang sekitar Riau. Artinya memang sebelum ambil ijazah harus ada surat keterangan mengabdi. Berarti emang harus ada keterangan saja ya. Berarti kan antum masuk 95 selesai 2001 saja. Ya, 2001. Nah, kalau tak salah antum juga satu marhalah sama Ki Herudin. Ya, betul sekali. Berarti kalau beliau yang apa taksifi apa tajribi. Beliau masuk tahun 98 kalau nggak salah. Kemudian gabung sama kami ya, di kelas 2 aliyah atau kelas 5. Jadi sedikit informasi ya, kalau di pondok-pondok modern tuh kalau yang masuknya aliyah atau kelas 4 itu ada kelas tajribi atau taksifi ya, intensif. Iya. Tujuannya untuk mengimbangi yang dari kelas 1 SMP biar nanti ketika selesai outputnya itu sama. Tidak ada perbedaan antara yang dari kelas 1 SMP maupun yang kelas 1 SMA. Makanya istilahnya kelas percobaan saja kalau zaman antum dulu ya. Ya, taksifi. Taksifi. Jadi yang pelajarannya harusnya sekali jadi 2 saja untuk mengejar yang kelas 1, 2, 3 SMP. Jadi dalam setahun tuh dia bisa 2 kelas. Kelas 1 kelas 2 1 tahun, kelas 3 kelas 4 tahun 1 tahun. Berarti 2 tahun itu 4 kelas. Berarti tahun antum udah ada panggung gembira, Sat? Sudah ada. Udah ada ya. Dari kami kelas 1 sudah menyaksikan panggung gembira sampai kami kelas 6. Model-modelnya semeriah yang kayak sekarang kita ketahui lah, kayak kalau kita kan panggung bahagia ya kalau kita di IBS. Seperti itu modelnya, Sat? Atau hanya sekedar seperti panggung-panggung kecil biasa? Jadi kami waktu di Al-Kausar itu diajarkan untuk memiliki kreativitas tinggi. Semua tidak beli, dibuat dengan karya tangan sendiri. Dari kemudian dari kertas-kertas semen yang bekas kami kumpulkan dari masyarakat yang ada di sekitar Al-Kausar. Ya, kemudian kami cat. Kami kasihlah hiasan-hiasan seni. Ya. Tidak ada sedikit pun kita ambil sewa di luar kayak bunga-bunga, air mengalir itu. Ya kami buat sendiri semuanya. Berarti emang kreativitas santri. Kreativitas santri. Karena memang itu kan dari santri untuk santri saja. Ya. Oke. Kembali lagi UIN Jakarta. Kenapa UIN Jakarta, Sat? Apakah UIN Pekanbaru tidak menarik antum? Jadi kisahnya kenapa UIN Jakarta ada inspirasi dari guru. Guru yang ngajar di Al-Kausar. Guru inspirasi namanya Ustadz almarhum Arif Rahman Hakim. Beliau sudah meninggal. Beliau memberikan inspirasi bahwasanya ada kampus yang menarik di Jakarta, itu UIN Jakarta. Tapi kan seperti yang kita sering dengar, UIN Jakarta itu salah satunya adalah terkenal dengan pemikiran liberal. Antum pernah terpengaruh dengan pemikiran seperti itu? Betul sekali apa yang antum sampaikan. Cuman anak waktu itu tidak tidak ngeh, tidak mengetahui apa namanya liberal apa. Yang penting kita kuliah di sana. Masuk kuliah, mengerjakan tugas, tugas. Kemudian ya, adapun yang pemikiran seperti itu ya kita lihat, kita pahami apakah seperti itu. Ya kita punya basic di pondok pesantren ya tak terpengaruh lah dengan pemikiran yang ada di situ. Yang penting tugas kita adalah kuliah, selesaikan tugas. Berarti 4 tahun saja selesai 4 tahun. 4 tahun setengah. Nah, itu di Jakarta itu waktu pertama kali datang itu berangkat sendiri atau diantar atau gimana? Oh iya, kita punya orang tua yang tercinta. Ngantar saja. Yang diantarkan oleh ayah ke Jakarta.
sampai Jakarta di Pakai pesawat atau jalur darat? ya, dulu pesawat cukup ya mahal sekali. Satu orang 2 juta sekali berangkat. Berarti jalur darat. Kita menggunakan jarak darat itu ya sekitar 450 satu orang, dah alhamdulillah udah bisa berangkat dari Bus ya. ya, bus. Nah, itu di Jakarta itu ngekos atau kalau kita ya, kalau saya sendiri di waktu kuliah itu kan jadi gorim, penjaga masjid. Tujuannya pertama emang nggak ada duit. Ya. Kedua biar bisa makan gratis karena kan ada dikasih beras, Iya. ada uang gaji lah walaupun nggak seberapa. Salah satunya itu. Kalau antum gimana sih waktu di Jakarta? Apa ngekos? Waktu di Jakarta kita punya saudara, alhamdulillah kita punya saudara bibi adik dari ibu yang tinggal di sana ya. Kita numpang, kemudian sambil cari-cari kosan, alhamdulillah 3 bulan setelah numpang di rumah saudara kita dapat kosan di sana, bergabung dengan mahasiswa dari Riau juga. Ada perkumpulannya ya? Ada mahasiswa Riau, kemudian campur juga ada Tasikmalaya, ada mahasiswa dari Kalimantan. Ya kita bergabung satu kosan. Alhamdulillah selama setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai tamat kosan kita insyaallah. Itu di zaman itu berapa kos per bulan? Kita mainnya bukan per bulan, kita main per tahun. Oh, per tahun ya. Per tahun. Itu kayak rumah kontrakan atau emang satu orang kamar gitu? Jadi karena rumahnya 6 juta, kita bagilah 6 orang. Dalam setahun tuh ya? Berapa? Berarti 1 juta per orang bagi 12. Termasuk murah juga sih pada zaman itu. Ya itulah. Kita ramai-ramai, alhamdulillah. Makan ramai-ramai, tinggal ramai-ramai. Enak lah tinggal. Berarti masak sama-sama atau beli? Kita strateginya masak nasi, ada piketnya, kemudian kita cuma sum-sum bilau saja. Kalau saya dulu strateginya itu sering ikut organisasi, sama sering main ke rumah dosen. Itu otomatis kalau kita main ke rumah dosen mesti ditawari makan. Walaupun kita ya malu-malu ya, salah satu strategi saya waktu itu. Oke, berarti 2001 masuk di UIN Jakarta. UIN Jakarta 2002. Oh, 2002. Selesai tahun 2006. 6. Habis selesai itu kemana? Selesai di tahun 2006 kita ambil praktek sambil bekerja di hotel Grand Hyatt Jakarta. Kemudian nambah lagi pengalaman di hotel Mandarin Oriental. Berarti setahun di hotel. Setelah di hotel, kemudian kita coba-coba dunia future. Dunia future itu dunia transaksi indeks saham. Oh, main saham. Kalau kita binomo lah ya sekarang. Saham ya sama Main sebulan. forex. Dulu belum ada Bitcoin saja, Bitcoin belum ada ya. Namanya kan kita pengen melihat dunia kerja itu seperti apa kan. Tapi maaf potong saya dari sastra Inggris. Kenapa kok milih kerjanya di hotel tadi ya? Di perhotelan itu ingin praktek bahasa. Oh, bahasanya karena ada tamu luar negeri kan. Ada tamu dari Swiss, Skotlandia, dari England kan. Berarti tatbik lugohnya langsung ya. Langsung ketemu orang Inggris. Itu pengennya praktek di situ. Namun karena mungkin ruhnya dari pondok tuh 6 tahun belajar keguruan. Belum mendapatkan kepuasan di dunia kerja seperti itu. Itu di hotel berapa tahun, Zat? Setahun lah. Setahun ya. Setahun 6 bulan belum menemukan kepuasan dalam dunia bekerja ya. Akhirnya kita cari sekolah yang bisa setelah kita belajar kita harus mentransferkan ilmu yang kita. Itu masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Berarti di hotel setahun lah ya kurang lebih. Habis itu masuk ngajar. Cari sekolah namanya sekolah Tamrin. Insya Allah Tamrin itu masih ada sampai hari ini. Itu apa SMP, SMA atau? SMP, SMA. Kita dapat amanah di SMP ngajar bahasa Inggris. Itu sekitar kurang lebih 3 bulanan kalau salah ngajar di Tamrin. Kemudian dapat tawaran pulang ke Pekanbaru ngajar di pondok pesantren di Minas, Al-Fatlah namanya. Masih ada pondoknya? Masih ada pondoknya sampai hari ini. Itu langsung dihubungi oleh pimpinan atau kenalan? Ya pertama dari orang tua, cobalah masuk sini. Dari adek masuk, alhamdulillah diterima. Kemudian coba ada juga dapat tawaran dari SMP negeri, SMPN 3 Pekanbaru. Di Minas. Di Minas. Ngajar di situ. Coba-coba ya masuk juga alhamdulillah. Berarti sekitar 2000 mulai ngajar di Riau ini 2008. Januari 2008 sampai 2010. Pondok Pesantren Al-Fatlah, kemudian SMPN Negeri 3
Minas. Berarti 2 tahun ya. Habis itu baru ke IBS ya. Ya. Ke IBS. Berarti sudah kurang lebih berjalan 12 tahun. Oke. Sebentar lagi kita akan memperingati saja Hari Guru. Definisi guru menurut antum itu seperti apa, Sat? Kan antum di pondokan otomatis ilmu-ilmu tarbiyah itu kan diajarkan. Iya. Apa itu guru, apa itu muallim. Kalau definisi antum sendiri, guru itu seperti apa sih? Dari guru itu kan dari kata, kalau bahasa Arabnya kan dari allama yu'allimu. Itu artinya mengajarkan ya. Atau darrasa, darrisumu, darrisut atau muallimun, atau orang yang mengajarkan atau orang yang memberikan pengajaran tentang ilmu pengetahuan. Orang yang melatih, orang yang mendidik, orang yang membimbing, kemudian orang yang mengarahkan, orang yang menilai, mengevaluasi peserta didik. Maka dalam bahasa Arab namanya muallimun. Ada nggak, Sat, guru yang memiliki kenangan tersendiri bagi antum selama di baik itu di pondok ataupun di zaman kuliah? Ada nggak yang masih memorable dan masih sering mungkin jumpa atau kontek-kontekan? Oke. Yang pertama, guru di pondok yang sampai hari ini yang masih berkesan sama anak itu, yang pertama Ustadz Thohir ya. Ustadz Thohir masih ada Masih beliau? ada sampai hari ini di Al-Kausar. Kemudian Ustadz Abdurrahman Koharuddin, kiai kami di Al-Kausar. Sampai hari ini beliau masih ada. Masih ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz Ridwan Hasbi. Oh ya. Beliau juga guru kami, guru tafsir. Yang kalimat-kalimat beliau sampai hari ini masih terngiang-ngiang sama anak. Orangnya agak tegas juga. Artinya apa yang beliau sampaikan masih kita ikutilah pola pikir itu. Kemudian ada Ustadz Yon Henry. Yang JSIT itu. Yang JSIT Yon Henry itu juga guru inspiratif anak. Berarti ada beberapa orang itu guru inspiratif yang sampai hari ini anak ikuti bagaimana beliau berpikir, menyampaikan ilmu pengetahuan. Berarti banyak lah. Kalau di kuliah? Kalau di kuliah ya banyak sekali dosen-dosen yang memberikan inspirasi. Salah satunya Pak Pransayogi. Beliau adalah ahli linguistik yang sampai hari ini anak mahir linguistik karena beliau. Artinya mengerti grammar, ngerti apa itu Pak Pransayogi. Kemudian Pak Asep namanya. Pak Asep ini yang mengajarkan tentang statistika ya. Stylistik, yang hitung-hitungan. linguistik, stylistik namanya. Jadi Stylistik. style bahasa, gaya-gaya bahasa yang diajarkan oleh beliau ya cukup menarik. Kemudian juga beliau pembimbing skripsi kami, alhamdulillah. Itu orang-orang yang berkesan ya. Berarti skripsinya full bahasa Inggris aja? Iya, gramatikal. Kita bahas tentang gramatikal full bahasa Inggris. Mantap ya. Karena kan kalau yang ada beberapa kampus tuh walaupun jurusannya bahasa kayak bahasa Jepang, bahasa Inggris, Arab, tetap ada yang skripsinya itu bahasa Indonesia. Itu kurang menantang saja. Iya. Berarti harus sesuai dengan jurusannya lah. Yang bahasa Arab lah skripsinya kan. Oke. Karena emang waktu kami survei di UI ya, kami anggap UI itu kampus yang paling keren gitu ya. Oh, sampai sekarang pun masih keren. Bahasa Inggrisnya sebagainya. Cuman kami lihat, kami survei skripsi sastra Inggrisnya itu pakai bahasa Indonesia. Skripsi apalagi itu rata-rata pakai bahasa Indonesia. Kurang greget lah. Kurang greget. Maka saya bangga jadi anak UIN Jakarta, skripsi kita menggunakan bahasa Inggris. Berarti setelah lulus tuh, setelah balik ke Riau, ada lagi gak ke UIN Jakarta? Alhamdulillah tahun 2015 bersama Ustadz Misron Johari kita berangkat ke UIN Jakarta, tepatnya di bulan Oktober ya. Dalam rangka apa tuh? Dalam rangka agenda JSIT tentang bagaimana pengembangan program kesiswaan. Jadi kita ikut pelatihan di sana bersama JSIT. Itu sekaligus mengunjungi bermacam sekolah kayak Ummul Qura, kemudian studi banding sekalian lah ya. Studi banding di Ummul Qura, kemudian berkunjung kampus UIN. Gitu. 2015 tuh ya. 2015. Oke, 2015 agenda JSIT saja. Oke. Nah, antum sendiri kan di IBS-nya udah 12 tahun. Apa sih suka dukanya ketika menjadi seorang guru di pesantren? Apa bedanya ketika antum mengajar dulu di sekolah biasa di Jakarta? Kan itu sekolah umum saja. Apa
perbandingannya, feel-nya seperti apa? Oke. Kalau jadi guru di sekolah manapun tuh enak semuanya. Ya, Asal gajinya sesuai. ya, di sekolah Tamrin itu yang saya lihat bukan gajinya, Oh, apa? tapi kekeluargaannya luar biasa. Apa Jadi ukhuwahnya ya? ukhuwahnya, persaudaraan antar satu guru dari pemilik, kemudian dari ketua yayasan sampai bendahara yayasan sampai ke guru itu kekeluargaannya luar biasa. Itu negeri atau swasta? Swasta. Swasta ya. Sampai kami diajak makan bareng, sampai orang yang punya pun meninggal tuh diundang gitu. Kemudian apalagi ya, sampai saya pulang pun ke Pekanbaru masih ditelepon. Bapak nggak ngajar ke sini lagi. Artinya emang kita berkesan. berkesan oleh mereka. Kehadiran kita di sana tuh berkesan. Bapak kesinilah, ditungguin nih sama murid-murid. Saya bilang sudah tetap di Riau, mohon maaf gitu. Tapi itu kan sekolah swastanya umum atau bahkan ada swasta Islam atau itu umum ya? Umum, SMP umum. Berarti ada yang tak berjilbab, ada yang non Islam. Ya di situ ya sekolah artis. Oh, sekolah artis. Banyak artis. Ada artis yang pernah antum ajar? Ya ada artis, cuman ya artis masih artis apa namanya? Istilahnya bukan yang tim utamanya lah. Oh. Pemain cadangan itu. Cameo lah ya, Iya, figuran, tukang-tukang lewat aja ya Iya. itu. Tapi mereka artis juga namanya. Oh, ya. artis ya. Oke, berarti ngajar di Tamrin. Nah, kalau di pondok gimana Sat, rasanya menjadi guru di pesantren? Oke, pertama kali ngajar di pesantren itu kan di Minas itu. Ya kita terapkan lah apa yang kita dapatkan di Al Kausar ya, tentang bahasanya, tentang bagaimana bangunin santri di subuh hari, nginap di situ bersama santri. Oh, berarti kayak musrif itu Iya ya? jadi kayak musrif gitu ya. nginap. Masih lajang tuh ya? Masih lajang waktu itu. Tidur bersama santri, kemudian bangunkan mereka, sholat subuh bersama jadi imam kan. Itu bangunkannya kayak pondok-pondok pada umumnya. Wih, bang, pam gitu Ya, atau seperti biasa lah, maklum lah kan, maful mukhalafah ya. gitu. Kemudian ya apalagi siangnya kita ngajar seperti guru. Jadi kita Itu kapan istirahat? 24 jam. Nggak ada istirahat tuh. Ya itulah pertama kali ngajar di pondok yang di Minas itu. Kita malam bersama santri, siangnya ngajar. Siang ngajar. Itulah yang pertama ana alami ngajar di pondok Minas itu. Jadi karena masih lajang gas aja. Gas deh terus. Ya ambil pengalaman. Ambil pengalaman. Kemudian ada tawaran dari IBS, ya kita masukkan lamaran, alhamdulillah ikut tes prosesnya sama dengan yang guru-guru lainnya. Langsung guru atau apa dulu waktu? Ya langsung guru. Pernah ditawarin jadi pembina, karena sudah menikah nggak jadi. Nggak jadi. Ya udah, antum jadi guru aja. Karena pembina harus lajang pada waktu itu saja. Pada waktu itu pembina harus lajang. Harus lajang. Jadi ya pertama karena guru bahasa Inggris sudah full. Untuk sementara karena antum sudah diterima, coba tes micro teaching bahasa Arab. Sudah. Berarti pernah ngajar bahasa Arab juga? Anak micro teaching bahasa Arab. Padahal jurusan bahasa Inggris, micro teachingnya Itulah bahasa Arab. kelebihan anak pesantren. Ngajar apa aja gas. Jadi pada tahun pertama itu kami ngajar nahu, durusul ghah, mahaza, mahazihi, hadza kitabun, hazihi sabrotun. Itu ya yang diajarkan pertama kali di IBS ini. Kemudian ya yang kami ajar tuh angkatan pertama, ada kemarin Abiu, ya, ada Fakhri, ada Magiril ya. Kemudian dulu tinggal di mana waktu pertama datang di IBS? Waktu pertama kali di IBS tinggalnya di Pekanbaru, Sukajadi. Oh, Sukajadi. Bolak-balik jauh lah tuh. Iya, alhamdulillah bolak-balik. Karena belum banyak amanah. Pakai motor legend tuh, apa? Karisma. Motor legend Karisma itu. Luar biasa itu motor. Jadi sejarah hidup. Masih ada set motornya? Masih ada. Itu mau rencana dijual. Itu motor legend itu luar biasa, itu kenang-kenangan bersama istri. Emang karena Anda tengok Karisma tuh nggak ada lagi keluar model setelah itu. Nggak ada lagi. Itulah terakhir tuh. Kalau Suprafit ada Supra X sampai sekarang. Karisma itulah terakhir Anda tengok model gitu-gitu ya. Berarti sekarang masih ada set motornya. Masih ada, alhamdulillah. Berarti tinggal di Sukajadi. Itu nikah itu setelah di IBS atau ketika masih di mana yang di Minas? Di Minas itu. 2008 mulai ketemu dengan Bina Pribadi Islami. BPI ya. BPI ya. Kemudian ya 6 bulan setelah itu kita dapat jodoh, menikah langsung. Berarti nikah, setelah menikah berapa bulan setelahnya baru ke IBS? Ya 2 tahun lah, 2 tahun. Oh berarti awal-awal ngajar di Minas langsung udah nikah. Udah nikah.
udah punya istri. Punya istri. Terus setelah ngajar di IBS masih tinggal di Sukajadi. Masih. Sampai 2013. 13 baru pindah ke NPI ya? Iya, perumahan Putra Kubang. Putra Kubang itu perumahan yang bersejarah sama kami. 2013, 2014 sampai 2017. Lumayan lama tinggal di sana. Dan yang hal yang dikenal dari antum salah satunya adalah seorang YouTuber. Ya. Sejak kapan Zat terjun ke dunia YouTuber? YouTube ini kan berdiri tahun 2010. Namun mulai aktif dikenal oleh banyak orang tuh 2011. Dan Ana mulai buat akun itu 2012. Itu akun yang pribadi yang Iya, akun pribadi itu dibuat tahun 2012. Mr. Lingua. Awalnya nama sendiri Risnedi kan. Nama emailnya. Kemudian karena nggak menarik menurut saya YouTube itu kan, biasa-biasa aja, nggak ada uang masuknya kan. Ya udahlah. Ya istilahnya untuk nonton YouTube aja, untuk nonton video, untuk nonton nyari bahan-bahan. Tapi kan di zaman itu pembelajaran, terutama jaringan internet itu masih lambat. Ya, masih jarang orang buka internet dan lain sebagainya. Nah, antum tuh gimana bisa kenal YouTube gitu? Ya, kita dulu beli itu yang untuk kalau pakai paket tuh pakai yang masuk laptop. Modem. Modem. Masih itulah. Pakai modem masuk kan. Nah, dan situlah. Simpati. Dulu pakai Smartfren. Oh, Smartfren. Ada sinyal Zat? Ada. Mulai kenal YouTube 2012. Iya. Bikin channel. Apa konten pertama? Ya, konten pertamanya ya kegiatan sehari-hari, vlog aja. Oh, vlog ya. Berarti what's up guys gitu ya. Kayak Atta gitu. Iya, betul sekali. Pakai HP? Pakai HP lah. Kita nggak punya kamera. Sampai hari ini pakai HP juga tetap. HP apa dulu Zat pertama kali? Yang pertama kali kita HP-nya Samsung yang udah Samsung zaman itu ya. Samsung yang murah itu yang harga 1,4. Oh. Namanya yang ada keyboardnya kayak ada keyboardnya. Ada keyboardnya. Samsung kayak BBM. Masih ingat kan? Kayaknya pernah nampak kayaknya. Pernah nampak. Oke, itu konten pertama vlog kan ya? Iya. Masih ada videonya ya? Masih ada. Apalagi waktu itu tahun 2010, 2011 kan sering videokan IBS. Itu aja sama kan. Oke. Kan 2012 mulai itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Kan YouTube mulai membooming tentang AdSense itu kan 2015-an kalau salah ya. 2016 tuh mulai yang banyak YouTuber Raditya Dika, Tim Tuan, kan aku nggak usah. Banyak sekarang artis kemudian juga jadi YouTuber. Berarti sejak itu mulai aktif lagi ya. Karena tahu ada AdSense ya. Iya. Mulai aktif tuh tahun 2018. Oh, 2018. 2018 diajarkan oleh Akhuna Halim. Oh, Ustaz, Halim. ada YouTube ini ada penghasilannya. Coba lah main-main di YouTube. Oke lah, gimana caranya? Diajarkan sama Halim, ya kita mainkan. Halim waktu itu sudah update masalah YouTube. Kita belajar. Ya, murid ngajarkan gurunya. Itu mantap kan? Udah berapa subscriber? Waktu itu masih 15. 15. Sekarang udah 3.400. 3.420. Itu mungkin orang sekubang saja. Mungkin enggak, macam-macam. Enggak, kalau kita gabungkan lah rata-rata kan kalau 3.000 itu mungkin Siak Hulu enggak? Nah, sekitar Kubang lah. Ya Kubang lah ya. 3.400 ya. Sudah berapa video? Video udah lumayan lah, sudah 347. Harusnya udah 500-an, banyak yang dihapus, 500. Banyak yang take down, kena take down. Nah, saya bukan copyright ya. Enggak, bukan copyright satu cuman. Yang yang video yang enggak bagus-bagus disimpan. Nah, artinya yang privasi. Di arsip ya. Di arsip. Bentuk pribadi. Oke, berarti sampai sekarang masih aktif. Aktif. Dan anak tengok pun kadang anak-anak ngajar dengan nanti antum rekam gitu ya. Berarti emang salah satunya untuk pendidikan lah ya. Bagaimana guru menggunakan teknologi yang ada. Karena memang sebuah keharusan saja guru sekarang paham melek teknologi gitu. Iya, betul sekali. Karena ya kita mau nggak mau lah ya. Sekarang apapun urusannya membutuhkan teknologi. Guru kalau nggak ikut teknologi ya otomatis akan tergiling oleh generasi-generasi yang baru gitu ya. Berarti antum termasuk orang yang update dengan teknologi. Insya Allah ya. Berarti emang
menyukai dunia teknologi ini sejak kapan? Emang dari dulu suka atau semenjak diajak Halim atau kapan? Jadi dunia web, dunia email, dunia internet itu semenjak awal kuliah sudah saya sukai. Emang di zaman itu internet udah ada? Sudah ada. Kita sudah ada internet dengan namanya dulu Friendster. Itu ke warnet. Ke warnet. Ya. Kemudian sebelum ada Facebook, Friendster, kemudian ya kita kalau melihat video dari macam-macam bentuk lah. Artinya macam-macam email ya, apa namanya, web kita mainkan untuk agar bagaimana kita tuh nggak ketinggalan tentang dunia internet. Sering main email, sering berkunjung ke web-web kampus, dan bagaimana juga waktu itu waktu masih kuliah belajar bahasa Inggris tuh lewat internet. Tapi pada zaman itu kan masih lambat kan jaringan internet. Cepat juga. Cepat ya. Kita juga belajar di kalau kita main di Jakarta, antum datangi British Council, situ ada internet gratis cepat. 2002 udah ada ya internet. Wah, sudah. Ke Jakarta cepat. Tapi kan masih komputer yang tabung tuh ya. Komputer tabung ada juga, ya seperti itulah. Ya sih, pada zaman itu emang, tapi jarang lah orang yang kenal dengan internet pada zaman itu ya. Paling mahasiswa, orang kantoran gitu. Berarti pada zaman antum itu kuliah berarti yang bawa laptop masih ada set orang bawa laptop gitu mahasiswa. Kita cuma rata-rata ini mainnya di warnet. Warnet ya. Warnet atau Tapi ada orang bawa laptop atau 1-2 orang gitu. ada 1-2 orang. Orang-orang kaya lah ya. Orang-orang yang berduit mungkin. Ya. Berarti kalau bikin tugas langsung standby-nya nongkrongnya di fotokopi di warnet lah ya. Kalau sekarang kan presentasi langsung pakai laptop. Dulu kita cuman fotokopi bahan, itu presentasi. Karena PowerPoint pun waktu itu masih jarang kan orang tahu PowerPoint. Kalau sekarang kan presentasi menggunakan laptop, kemudian tayangkan di pakai proyektor kan. Proyektor. Kalau dulu kita emang main fotokopi sebarkan lah bahan. Iya, pada zamannya lah. Berarti itulah salah satu perjalanan antum ya dari di pondok, kuliah, terus ngajar di Minas, sempat ngajar di Jakarta juga ada di hotel. Sekarang kan antum sekarang ibaratkan udah full time jadi guru lah. Apa harapan antum untuk para guru-guru di Indonesia ini dalam mendidik? Kan sekarang kita tahu anak-anak sekarang ini memang agak beda dengan zaman kita lah. Zaman anak pun masih insya Allah masih bisa lah. Tapi kita tengok zaman milenial ini kan banyak guru yang kadang nggak tahan dengan kelakuan siswanya, santrinya. Bagaimana antum menyiasati dengan anak-anak yang susah yang bandel-bandel gitu? Jadi pada hari ini kan kita harus bermain waktu dengan murid kita. Murid-murid ini lahir dalam kondisi industri sudah meningkat. Betul. Teknologi sudah keren. Kalau kita bandingkan kita main HP dengan santri itu, santri itu lebih mantap main HP pada kita, lebih keren. Ya, karena memang mereka lahir di zaman dimana HP itu udah kawan mereka dari bayi mungkin ya. Iya. Makanya kita harus cepat, jangan sampai kalah sama. Berarti emang kita harus bisa masuk ke dunia anak itu lah gitu. Ya, pertama emang untuk jadi guru ini kita jangan seperti guru yang basi, lontong basi. Tahu guru lontong basi itu? Apa Guru lontong basi ini adalah guru yang masih mengajarkan dengan cara kuno, padahal siswanya sudah modern. Betul. Pemikirannya sudah teknologi. Yang suka jajan masih menggunakan gaya-gaya tradisional atau gaya klasik yang mungkin dianggapnya masih benar, tapi itu udah basi. Berarti emang guru tuh harus bisa mengimbangi dunia siswanya. Kan ada kalau kayak dalam dunia dakwah kan ada Ustadz Hanan Ataki ya, yang bagaimana dia berdakwah masuk ke gaya tampilan anak-anak muda sekarang. Berarti guru harus seperti itu, Ustadz? Ya harusnya guru itu bisa masuk ke jiwa-jiwa murid peserta didik hari ini yang luar biasa. Kemajuan teknologi itu otomatis memajukan juga jiwa santri, jiwa peserta didik, sehingga memang guru bagaimana mengajarkan itu ilmu pengetahuan pada siswa, dan siswa itu merubah pola pikirnya. Bagaimana cara masuknya? Ya kita harus mengetahui jiwa peserta didik itu. Kemudian ketika guru harus mengajarkan juga
ilmu pengetahuan, selain ilmu pengetahuan juga meneladani. Guru itu memberikan Teladan, contoh. Agar apa? Agar murid itu bisa memberikan contoh sehingga dia mengikuti contoh yang ada dan berubah perilakunya. Karena kan guru digugu dan ditiru. Wah. Tapi kan ada syarat, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah itu kan sebuah istilah yang sangat masyhur di kita. Itu apa sih maksudnya tuh, Ustaz? Ya artinya emang guru itu adalah teladan. Heeh. Maka emang guru itu mendidik dengan teladan dan cinta. Caranya apa? Cara yang pertama emang sosok guru ini adalah harus memberikan teladan dalam bentuk disiplin. Disiplin yang pertama ini adalah ketika masuk dalam kelas, guru itu sudah lebih awal dan tepat waktu datang di dalam kelas. Dan itu akan dilihat oleh siswa atau peserta didik, oh guru ini disiplin. Karena kan makanya apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu, itu apa yang didengarkan itu semua adalah pendidikan. pendidikan. Kalau gurunya tidak disiplin, apalagi kita lihat ya fenomena kalau gurunya terlambat datang kemudian cepat pula keluar, itu guru nggak disiplin. Kalau bisa memang kita datang sebelum waktunya kemudian keluar. Kalau bisa ya pas waktu berbunyi ya kita keluar. Kecuali kalau ada uzur saja. Oke, berarti itu salah satu yang perlu ya dilakukan oleh guru, karena tadi guru itu kan dilihat salah satunya tindakan dia saja, perilakunya. Berarti emang guru itu harus yang bagaimana dia bisa bukan hanya sekedar mentransfer ke knowledge, tapi bagaimana dia memberikan contoh saja. Salah satu tadi dengan datang tepat waktu, bisa sebelum waktu bel bunyi dia sudah ada standby depan kelas, menunggu santri-santrinya. Oke, berarti kan intinya guru ini memiliki peran yang sangat penting. Walaupun ada istilah guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, kita tahu sekarang banyak guru-guru yang digaji tidak sesuai dengan seharusnya di Indonesia lah terkhusus, di negara plus 26 plus 62 ya. Walaupun dengan seperti itu, tapi kita tengok banyak guru-guru yang ikhlas mengajarkan, walaupun ya kita tahu hanya mungkin 200.000 per bulan, belum lagi ongkos minyaknya. Berarti intinya guru adalah seorang yang dihormati setelah orang tua saja. Makanya di dalam kitab Talimut Ta'lim ya, ada bab ta'zimul ilmi wa ahlihi, menghormati ilmu dan ahlinya. Oke. Berarti apa pesan antum untuk Hari Guru pada tahun ini? Ya, untuk Hari Guru yang harus kita sampaikan pada kita semua sebagai guru adalah kita harus memberikan teladan untuk peserta didik kita. Artinya dengan slogan mendidik dengan teladan dan cinta. Kemudian pastikan kita ketika mendidik itu selain memberikan teladan juga menjaga sikap kita pada siswa-siswa kita. Bagaimana cara bicara kita, bagaimana cara bergaul dengan mereka. Kemudian untuk para guru juga harus banyak-banyak belajar. Ada guru pembelajar. Ketika guru pembelajar, dia akan jadi ahli dalam mengelola kelasnya. Kenapa guru itu banyak yang bosan dan siswa juga bosan dalam belajar? Karena memang guru itu bukan pembelajar. Artinya guru itu harus selalu mengupgrade diri saja. Jadilah guru pembelajar. Kalau tidak ada pelatihan di sekolah kita, ya carilah di luar. Kita punya internet, apalagi di kantor kita sudah ada wifi. Itu kesempatan untuk belajar. Lihat lagi web-web yang ada tentang keguruan, kemudian tentang bagaimana ilmu kita itu sendiri. Kalau bisa kita setiap hari baca buku atau beli buku tentang bidang kita, bidang keguruan atau bidang contoh anak memang sudah banyak koleksi tentang bahasa Inggris, tentang ya setiap bulan tuh beli buku tentang. Berarti pokoknya tentang yang berkaitan dengan pendidikan lah. Pendidikan. Apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya, atau kita baca-baca, dengarkan YouTube tentang pendidikan. Akhirnya memang kita tidak ketinggalan tentang dunia pendidikan. Oke, tapi selama antum ngajar nih, pernah nggak ada selek sama siswa? Kalau anak selek sama siswa tuh di awal-awal tahun ngajar di IPS saja. Oh ya.
Tapi semenjak Anda sudah pengalaman ikut training, pelatihan di KPI dan sebagainya, alhamdulillah hari ini banyak murid-murid yang respect, murid yang itulah butuh upgrade, memang guru butuh upgrade agar apa? Agar sama siswa itu nggak ada slack lagi. Tapi biasanya masih lajang tuh saja sering slack. Ya, anak mulai ada slack itu ketika ya kita belum punya ilmu. Belum punya ilmu, kemudian bagaimana mengolah siswa, akhirnya ya marah-marah terus bawaannya kan. Tapi kalau sudah punya ilmu ya Dimas juga merasakan itu. Tanya Dimas ya. Kalau Dimas nonton ini silahkan ya. Bagaimana mengelola Dimas kan, bagaimana mengelola Ari. Ini luar biasa itu. Ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengelola hebat lah seperti Muhammad Hidayat. Udah kelas 6 ya Ustaz ya? Ya kelas 6. Ya, itu luar biasa tuh mengelola orang. Tapi mereka dengar-dengar mau mengabdi semua Ustaz. Alhamdulillah. Orang-orang seperti itu harus diberdayakan. Oke, berarti intinya guru adalah orang yang harus selalu belajar, mengupgrade diri. Jangan pernah bosan untuk membaca, mencari hal-hal baru saja. Berarti intinya guru adalah orang yang penting di dalam hidup kita. Oke, satu kata guru. Satu kata untuk guru apa? Satu kata untuk guru. Satu kata. Mengajar dengan cinta. Mendidik dengan cinta. Mendidik dengan cinta. Oke. Jadi syukran Ustaz atas waktunya. Tadi ada istilah lontong apa? Guru lontong basi. Lontong basi ya, itu baru saya dengar. Tapi intinya tadi guru lontong basi ada guru yang kolot lah istilahnya. Iya, betul. Yang mengajar tidak mengikuti zamannya. Ya mungkin insya Allah guru-guru yang ada di Indonesia terkhusus mau mengupgrade dirinya untuk belajar walaupun umur sudah tua, mau belajar bagaimana mungkin menggunakan internet untuk belajar. Bagi semenjak COVID kemarin kan kita mau nggak mau harus mengenal apa itu Zoom, apa itu Google Classroom dan lain sebagainya. Oke, syukur kepada Ustaz Des, semoga selalu sehat, mengajar menjadi guru inspiratif terus. Oke, kita nanti mungkin kalau ada waktu kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.